Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran misiologi kali ini kita akan berbicara tentang sarana misi yang lain. Setelah kemarin kita berbicara tentang pendidikan sebagai salah satu sarana misi, lalu di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang penyebaran ide melalui penerbitan dan percetakan. Jadi bagaimana percetakan dan penerbitan menjadi salah satu di antara banyak misi khususnya yang bisa kita temukan di Indonesia. Hmm. Eh, Metode mengabarkan Injil secara umum adalah memberitakan kasih karunia Allah kepada sekelompok atau sejumlah orang secara umum. Nah, metode ini dapat mengakomodir banyak orang dalam satu waktu. Jadi tidak hanya satu dua orang saja, tapi lebih banyak daripada itu. Nah, seiring berkembangan zaman, ajaran Alkitab disebarluaskan dengan berbagai media informasi dan komunikasi, baik cetak maupun elektronik. Media cetak merupakan salah satu usaha awal misi Kristen di Indonesia yang masih dapat ditelusuri hingga kini. Perlu kita garis bawahi juga bahwa seiring perkembangan zaman atau ditemukannya mesin cetak, maka percetakan atau juga penerbitan itu menjadi salah satu kekuatan atau menjadi salah satu eh, sumber eh, sumber penyebaran informasi khususnya dalam pengabaran Injil. Di Eropa, Amerika, dan juga di Timur Tengah, bahkan di beberapa tempat di Asia itu juga sudah berdiri percetakan-percetakan milik para misionaris. Yang itu pertama kali adalah untuk memperbanyak atau mencetak kitab suci, dan yang kemudian dalam perkembangannya mencetak buku-buku lain, buku-buku pelajaran, buku-buku ilmu pengetahuan umum, buku sejarah, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita lihat dan bisa kita telusuri juga yang ada di Indonesia. Gerakan penerbitan Prakemerdekaan. Pada awal abad 19, pada abad 19 dan awal abad 20, khususnya setelah eh, masa-masa politik etis ya, telah beredar berbagai terbitan berupa paper atau artikel yang bersifat periodik, dui mingguan atau bulanan, yang itu sifatnya adalah seringkas-ringkas saja, sederhana, yang mengangkat isu seputar Alkitab, lalu kemudian ajaran Kristen tentang praktik ibadah, liturgi gereja, pendidikan, dan isu politik, dan juga nasionalisme. Khususnya ketika mendekati masa-masa kemerdekaan, maka isu-isu politik dan nasionalisme itu semakin menguat. Bahkan dari eh, surat kabar, artikel, dan juga buletin yang diterbitkan oleh misionaris dari Kristen, itu juga mereka berbicara tentang hal-hal serupa. Hmm. Dan ini imbang ya, baik dari Katolik maupun Protestan masing-masing memiliki kecenderungan, memiliki sarana dalam penyebarluasan ide-ide dan informasi atau yang sebagai bentuk misi melalui penerbitan dan percetakan. Nah, beberapa terbitan awal itu bisa kita lihat. Yang pertama adalah seperti Cahaya Siang yang terbit di Sulawesi Utara tahun 1868 sampai 1927. Nah, lalu ada Immanuel di Sumatera Utara tahun 1890. Lalu ada Si Aji Panuturi ini di Jawa tahun 1919 sampai 1940. Zaman Baru, Sinalsal, Duta, Jawisraya. Kalau Jawisraya di Muntilan ini afiliasinya ke Katolik ya. Tahun 1914 yang pertama kali terbit. Lalu ada Suara Tama berbahasa Jawa dan juga The Catholic Gids berbahasa Belanda di Jawa Timur, dan berbagai terbitan-terbitan tadi itu tidak hanya menggunakan bahasa Belanda, tapi mereka juga mengakomodir bahasa Melayu dan juga beberapa bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa Batak. Karena memang kita melihat bagaimana kantong-kantong mayoritas Kristen itu ada di Sulawesi Utara, ada di Sumatera Utara, dan juga beberapa di tempat di Jawa, itu menunjukkan bahwasanya surat kabar yang beredar tidak hanya dengan bahasa Belanda, tapi juga dengan bahasa Melayu dan juga eh, bahasa lokal. Hal ini menunjukkan informasi tersebut tidak hanya untuk gagah-gagahan, tapi bagaimana informasi, ide-ide, bahkan pengajaran-pengajaran yang dihadirkan melalui artikel-artikel tersebut sampai kepada masyarakat lokal. Hmm. Karena sebagaimana kita pelajari sebelumnya, misi itu yang penting adalah bagaimana memberitakan. Pemberitaan tersebut hanya akan bermakna jika audiensnya mengerti apa yang disampaikan.
Oleh karena itu, penggunaan bahasa lokal atau bahasa yang memang digunakan sehari-hari merupakan salah satu keutamaan dibandingkan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Bahasa Belanda karena memang waktu itu misionaris banyak berasal dari Belanda dan lembaga-lembaga Zending itu juga berasal dari Belanda dan perlu sebagaimana kita ketahui bahwasanya memang waktu itu Belanda eh, berkuasa di Indonesia dan bahasa Belanda menjadi salah satu bahasa nasional atau yang digunakan di banyak tempat di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu eh, bentuk atau dari surat kabar Cahaya Siang, surat kabar Minahasa. Lalu ini Suara Tama, surat kabar Katolik, medal Saben Dinten Jumuah yang terbit setiap hari Jumat. Lalu di sini ada ada cerita tentang eh, pelaksanaan Paskah di Jogja, lalu bagaimana kegiatan yang ada di Xaverius College Muntilan yang merupakan salah satu sekolah Katolik pertama yang ada di Indonesia dan seterusnya. Dan kita bisa melihat ini menggunakan bahasa Jawa ya, menggunakan bahasa Jawa. Di sini juga pacangan Coro Katolik. Nah, ini juga menggunakan bahasa Jawa dan seterusnya. Ini ada. Lalu pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu kisaran 1939 sampai 1945, belum banyak penerbitan yang bergerak di bidang teologi dan wahyu. Jadi memang mayoritas mereka memberitakan tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, hanya beberapa memang yang berbicara tentang eh, ritual, liturgi, dan seterusnya. Lalu pada tahun 1924, nah, ini juga eh, berdiri Netherlands Indisch Zendingsbond yang bertujuan mencetak literatur singkat tentang teologi, yang mana di gereja Katolik juga berdiri Canisius, yaitu penerbit besar yang sampai sekarang masih eksis di Yogyakarta, yang terbit pertama kali tahun 1922, dan juga ada penerbit Arnoldus Nusa Indah 1926 yang terbit di Flores. Nah, ini hanya ini penerbit-penerbit yang muncul sebelum masa Perang Dunia Kedua. Canisius menerbitkan buku sekolah dan katekismus serta buku-buku lagu pujian dan doa. Adapun Arnoldus Nusa Indah menerbitkan tulisan-tulisan yang berasal dari Eropa yang diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, yaitu bahasa Flores. Nah, ini ada tiga ya. Jadi kalau yang pertama adalah Indiscending Bonds itu afiliasinya kepada Protestan, lalu Canisius dan Arnoldus Nusa Indah afiliasinya kepada Katolik. Jadi memang waktu itu masih sangat terbatas sekali. Nah, pasca kemerdekaan, eh, NIZB tidak aktif kembali. Lalu sebagai gantinya muncul beberapa penerbit-penerbit lainnya, seperti yang terbesar adalah Badan Penerbit Kristen BPK Gunung Mulia di Jakarta yang berdiri pada tahun 1950 yang menerbitkan tafsiran Alkitab, buku tentang doktrin dan etika Kristen, sejarah gereja, homiletika dalam khotbah, lagu pujian dan isu-isu tentang Dewan Gereja Dunia. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya ini afiliasinya kepada Protestan ya, Dewan Gereja Dunia, World Churches Council. Penerbit ini secara tidak resmi merupakan penerbit bagi terbitan-terbitan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) yang merupakan salah satu organisasi gereja-gereja Kristen Protestan di Indonesia. Nah, selain BPK Gunung Mulia, penerbit lainnya yang muncul di masa ini adalah Pustaka Sinar Harapan, lalu juga dari perguruan tinggi ada Duta Wacana University Press yang ada di Yogyakarta, Intervidei, dan di samping itu penerbit Katolik juga ada seperti tadi, masih ada Canisius dan Nusa Indah, dan yang terakhir adalah Gramedia. Nah, jadi mungkin bagi nama yang terakhir, Gramedia itu memang awalnya adalah anak dari Kompas. Kompas itu juga singkatan dari Komando Pastur yang memang afiliasi awalnya adalah eh, Katolik. Tapi kemudian seiring berkembangnya waktu, Kompas tidak hanya berbicara tentang agama, tapi juga berbicara tentang hal-hal umum, bahkan menjadi salah satu media massa terbesar di Indonesia, yang mana juga Gramedia tidak hanya berfokus pada penerbitan dan penjualan buku-buku keagamaan, tapi kita lihat sendiri bagaimana Gramedia sekarang menjelma menjadi salah satu toko buku terbesar di Indonesia dan juga penerbit yang memiliki banyak terbitan di berbagai macam bidang. Bahkan kalau kita ke Gramedia hari ini, justru rak yang berbicara tentang keagamaan atau tentang teologi itu sangat terbatas dibandingkan rak-rak yang lain di bidang-bidang ilmu sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya itu lebih banyak
eh, lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang ada di teologi. Nah, kita bisa melihat ini di website BPK Gunung Mulia ya. Ini yang tentang teologi, yaitu ada pujian, pujian, lalu kemudian jurnal pertama tentang juru selamat, anugerah Tuhan dan seterusnya. Nah, tapi di samping itu, nah ini juga di Canisius ada beberapa buku-buku terkait tentang keagamaan. Hmm. Dan juga untuk anak-anak kecil di sini bagaimana mewarnai, mm, eh, lalu juga buku-buku bertumbuh dalam Yesus, yang merupakan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dari SD, SMP. Hmm. Dan juga ada buku-buku umum, sastra, buku sains, dan seterusnya. Nah, pada tahun 1970-an, Canisius berkembang menjadi penerbit profesional yang tidak hanya menerbitkan buku-buku keagamaan. Begitu juga Sinar Harapan yang juga menerbitkan surat kabar dan terbitan lainnya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, Kompas merupakan penerbit yang bergerak di bidang jurnalistik pada 1965. Lalu memiliki penerbitan untuk buku-buku umum Kompas dan buku-buku pendidikan yang bernama Gramedia. Yang kita tahu hari ini Gramedia merupakan salah satu penerbit buku sekolah dan populer yang besar di Indonesia dan tetap memproduksi filsafat dan teologi Kristen dalam bahasa yang mudah diakses oleh Muslim sebagai mayoritas di Indonesia. Nah, yang kita lihat bagaimana Kompas yang dahulu, Kompas yang sekarang, dan juga toko buku Gramedia yang ini tidak hanya berbicara tentang keagamaan, tapi berbicara secara umum. Di samping itu ada juga jurnal-jurnal ilmiah yang ada diterbitkan oleh Duta Wacana dari UKDW, ada Forum Biblika dari LAI, ada STT Intim Makassar, dan lain-lain. Yang mana ini termasuk beberapa jurnal yang dahulu, yang sebelum tahun 2000-an. Tentu setelah tahun 2000-an atau pasca 2010, jurnal ilmiah tersebut memang sangat banyak sekali. Setiap sekolah tinggi teologi memiliki minimal satu jurnal. Yang itu kemudian membuat khazanah atau diskusi atau diskursus tentang agama Kristen atau pendidikan agama Kristen di Indonesia cukup eh, cukup semarak gitu ya. Meskipun tentu yang mengakses ya lagi-lagi hanya dari golongan Kristen. Apakah ada dari golongan Muslim? Tentu ada. Seperti dari teman-teman yang dari studi agama-agama atau perbandingan agama atau memang yang fokus pada studi biblikal atau studi tentang agama Kristen. Tapi memang hanya terbatas pada itu. Nah, karena memang jurnal itu eh, skopnya sempit ya, apabila dibandingkan dengan buku-buku yang populer atau novel atau yang lainnya. Nah, sebagai penutup, berbagai penerbitan berbasis Kristen di Indonesia itu tidak hanya memproduksi buku-buku keagamaan. Mereka memang awalnya fokus pada buku-buku keagamaan, lalu kemudian secara bertahap hingga sekarang mereka juga memproduksi surat kabar, menerbitkan eh, artikel-artikel atau tulisan-tulisan populer dan buku pelajaran umum. Bahkan tidak sedikit yang menjadi penerbit mayor di Indonesia. Sebagai kita tahu tadi ada Gramedia, Sinar Harapan, itu adalah penerbit-penerbit besar. Canisius, BPK Gunung Mulia juga. Kita bisa melihat bagaimana ternyata di tengah-tengah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, tapi nyatanya penerbit-penerbit mayor yang berasal dari eh, agama Kristen yang awalnya adalah salah satu sarana atau media pelaksanaan misi Kristen, tapi ternyata mampu bersaing bahkan eksis hingga saat ini dalam menyebarkan informasi-informasi tentang agama Kristen. Tentu saja perlu dikaji lebih lanjut apakah eh, apakah informasi tersebut dikonsumsi juga oleh masyarakat non-Kristen atau terbatas hanya masyarakat Kristen saja. Jadi meskipun penerbitnya besar, apakah informasi atau buku-buku atau literatur yang diterbitkan itu juga menjangkau masyarakat-masyarakat non-Kristen? Nah, tentu itu perlu penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan tentang penerbitan dan percetakan. Nah, setelah ini mungkin bisa mulai melihat-lihat di website-website dari penerbit dan percetakan tersebut tentang seberapa banyak atau bagaimana model buku-buku yang diterbitkan belakangan ini. Apakah eh, teologi yang berat atau teologi untuk anak-anak muda atau yang bagaimana? Oke, terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.